Halo pemirsa Presisi Siang kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan, kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Ibtu Ines, kita lihat dulu 3 berita utama siang ini. Satreskrim Polsek Limpung bersama Polres Batang berhasil mengungkap kasus penipuan berkedok jual beli emas yang menyebabkan korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Satlantas Polresta Bandara Soekarno-Hatta mengawal kepulangan jamaah haji kloter 2 Banten dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju Asrama Haji Cipondoh. Sejumlah personel Polres Semarang yang bertugas di layanan publik mengikuti pelatihan bahasa isyarat sebagai upaya meningkatkan kemampuan komunikasi dengan masyarakat. Polres Bombana berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jenis sabu yang disamarkan di dalam makanan tradisional Buras. Dalam pengungkapan ini, petugas mengamankan seorang terduga kurir jaringan narkotika antar provinsi dengan barang bukti sabu seberat 860,60 gram. Hasil pengungkapan diumumkan dalam konferensi pers yang dipimpin langsung oleh Kapolres Bombana AKBP Eko Sutomo. Di mana kita mengamankan satu orang yang diduga yang membawa, yaitu saudara SA 38 tahun. Ini warga Kelurahan Selumi Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Artinya orang yang membawa. Ya, barang ini berasal dari Malaysia. Ya, dari Malaysia, lalu dia ke mana sebelum Tarakan itu habis batik, setelah itu menuju Tarakan, setelah dari Tarakan mereka menggunakan ferry ke Palu dan menggunakan jalur darat. Saya berharap di sini kerjasamanya baik masyarakat, ya polisi tidak bisa bekerja sendiri. Harapan dari informasi masyarakat juga, kalau memang ada sampaikan. Ya kembali kami butuh informasi dari kerjasama yang dari masyarakat. Kresek hitam tersebut berjumlah 17 paket besar sabu, masing-masing paket itu berat brutonya 50 gram. Sehingga total secara keseluruhan sabu tersebut 860,60 gram. Atas perbuatan dari pelaku, kami sangkakan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dengan ancaman pidana paling lama 20 tahun penjara. Pemirsa, seorang pelaku pencurian kendaraan bermotor yang beraksi di depan kantor Dukcapil Konawe Selatan berhasil ditangkap tim unit reaksi cepat Polres Konawe Selatan. Pelaku dibekuk di Kota Kendari bersama barang bukti sepeda motor hasil curian setelah sebelumnya memanfaatkan kelalaian korban yang meninggalkan kunci di kendaraan. Berikut informasinya untuk Anda. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di depan kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Konawe Selatan. Korban bernama Yunita baru menyadari motor Honda Scoopy miliknya hilang saat hendak pulang dari kantor Dukcapil. Sebelum kejadian, korban membuka jok motor untuk menyimpan kartu keluarga dan sejumlah barang pribadi. Namun tanpa disadari, kunci kontak masih tergantung di kendaraan. Kelalaian itu akhirnya dimanfaatkan oleh pelaku. Setelah menerima laporan dari korban, tim unit reaksi cepat Polres Konawe Selatan langsung melakukan penyelidikan dan pencarian terhadap pelaku curanmor tersebut. Berdasarkan informasi dari masyarakat, petugas berhasil mengetahui keberadaan tersangka di Kota Kendari. Tim URC kemudian bergerak cepat dan berhasil mengamankan pelaku Ferdiansyah di kawasan BTN Villa Wawa tanpa perlawanan. Dalam penangkapan tersebut, petugas turut mengamankan 1 unit sepeda motor milik korban yang sebelumnya dibawa kabur oleh tersangka.
keberhasilan pengungkapan kasus ini tidak terlepas dari peran serta masyarakat yang memberikan informasi terkait keberadaan pelaku, sehingga petugas dapat segera melakukan penangkapan. Polres Konawe Selatan menghimbau masyarakat untuk selalu waspada dan memastikan kendaraan dalam keadaan terkunci dengan baik, serta tidak meninggalkan kunci kontak di kendaraan untuk mencegah terjadinya tindak pidana curanmor. Dari Humas Polres Konawe Selatan, Polda Sulawesi Tenggara melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya pemirsa, Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas terus mengintensifkan penindakan terhadap pengguna knalpot tidak sesuai spesifikasi teknis atau knalpot brong. Dalam 1 bulan terakhir, ratusan kendaraan berhasil ditindak sebagai bagian dari upaya menjaga ketertiban dan kenyamanan masyarakat. Berikut informasinya untuk Anda. Satlantas Polresta Banyumas mencatat hasil signifikan dalam penindakan knalpot brong. Sepanjang bulan Mei 2026, sebanyak 210 kendaraan ditilang dan 77 knalpot brong berhasil diamankan. Penindakan ini dilaksanakan sebagai respons atas berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial maupun layanan darurat call center 110 terkait kebisingan knalpot brong yang mengganggu kenyamanan warga. Selain penindakan hukum melalui tilang, petugas juga menerapkan langkah edukatif dengan mewajibkan pelanggar mengganti knalpot brong menjadi knalpot standar sebelum kendaraan dapat diambil kembali. Para pelanggar juga diminta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya yang diketahui oleh orang tua atau wali. Sementara knalpot brong yang disita akan dimusnahkan. Satlantas Polresta Banyumas terus menggalakkan edukasi ke sekolah, pondok pesantren, dan komunitas otomotif untuk menanamkan kesadaran tentang keselamatan dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Melalui penindakan dan edukasi yang berkelanjutan, Polresta Banyumas berkomitmen mewujudkan lingkungan lalu lintas yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Dari Humas Polresta Banyumas, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polsek Limpung bersama Polres Batang berhasil mengungkap kasus penipuan berkedok jual beli emas yang menyebabkan korban mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dalam kasus ini, 7 orang tersangka berhasil diamankan beserta sejumlah barang bukti. Dan berikut laporannya. Satreskrim Polsek Limpung bersama Polres Batang berhasil mengungkap tindak pidana penipuan dengan modus jual beli emas yang terjadi di Desa Babadan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang. Akibat peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian mencapai 174 juta rupiah. Dalam pengungkapan kasus ini, petugas berhasil mengamankan 7 orang tersangka yang memiliki peran berbeda dalam menjalankan aksi penipuan. Para pelaku diketahui telah bersekutu dan menyusun rencana secara terstruktur untuk menjerat korban melalui transaksi jual beli emas. Para tersangka menawarkan emas melalui Facebook Marketplace untuk menarik minat calon pembeli. Setelah terjadi kesepakatan, korban diajak bertemu di lokasi yang telah disiapkan pelaku. Saat transaksi berlangsung dan uang diserahkan, salah satu tersangka berdalih akan menunjukkan uang tersebut kepada orang tuanya, namun justru melarikan diri melalui pintu belakang bersama rekan-rekannya. Dari hasil penyelidikan, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 1 unit mobil Daihatsu Xenia, 1 unit sepeda motor Honda Beat, beberapa telepon genggam, uang tunai, serta dokumen rekening milik korban. Seluruh barang bukti kini diamankan untuk keperluan penyidikan lebih lanjut. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal 492 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Polri mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi melalui media sosial dan memastikan keaslian barang maupun identitas pihak yang bertransaksi untuk menghindari tindak pidana penipuan. Dari Humas Polres Batang, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polda Banten kembali berhasil mengamankan 2 pelaku tambahan dalam kasus penganiayaan terhadap seorang anggota BRIMOB di Kota Serang. Dengan penangkapan ini, total 4 pelaku telah diamankan, sementara 6 pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas. Berikut keterangan dari Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setiawan. Terkait update perkembangan terkait masalah tindak pidana pemerasan, pengancaman, disertai penganiayaan, yang mana ini terjadi pada tanggal 2 Juni 2026, yang mana tepatnya di halaman Rumah Sakit Fatimah, Serang. Jadi awal mula kejadian
istri korban yang berprofesi sebagai bidan di Rumah Sakit Fatimah pulang kerja sekiranya pukul 21.00, kemudian dihadang sejumlah debt collector. Kemudian yang bersangkutan menghubungi suaminya yang merupakan anggota BRIMOB, sehingga beberapa rekan BRIMOB turut hadir di situ. Sehingga terjadi perdebatan di situ, kemudian terjadilah rangkaian tindakan penganiayaan. Pasca kejadian tersebut, awal mulanya kita sudah mengamankan 2 orang pelaku, kemudian bertambah lagi, kemarin kita mengamankan lagi 2 orang pelaku, jadi untuk total pelaku seluruhnya ada 4 orang, yang mana perannya di sini mereka semuanya berada di lokasi, ada yang turut melakukan pelemparan batu, kemudian dengan ancaman dan pemerasan berusaha untuk merebut kendaraan yang dimiliki korban, yaitu jenis Daihatsu Xenia tahun 2024. Selanjutnya kami perlu jelaskan bahwa barang bukti yang telah kami amankan yaitu 2 buah handphone, kemudian 2 unit operasional mobil Fortuner milik debt collector ini, dan surat tugas debt collector ini. Jadi perlu kami sampaikan juga pada media bahwa modus operandi yang dilakukan oleh debt collector ini, mereka menggunakan aplikasi dari PT Putra Putri NTT yang itu untuk mengetahui kendaraan-kendaraan yang telah menunggak pembayaran. Kemudian yang telah dilakukan mereka juga apabila berhasil diberhentikan di jalan, yang bersangkutan memintai sejumlah uang dari si pemegang unit ini. Jadi apabila berhasil memberikan sejumlah uang, kendaraan dilepas kembali. Tapi apabila tidak memberikan sejumlah uang, kendaraan tersebut akan diambil oleh Matel ini. Dan untuk kendaraan ini sendiri, itu ada yang diperjualbelikan sendiri oleh yang bersangkutan oleh para Matel ini, dan bahkan tidak disetorkan ke leasing yang memberikan tugas, namun dipakai untuk operasional sendiri oleh para Matel ini. Salah dengan bukti, salah satunya ini 2 unit Fortuner ini. Dua-duanya ini adalah kendaraan milik leasing, tapi tidak diserahkan kepada leasing, tapi digunakan operasional, yang mana dalam pelaksanaan dengan menggunakan sejumlah plat nomor palsu. Jadi plat nomor palsu ini kita jumpai di bagasi kendaraan operasional para Matel ini. Untuk pasal sementara yang kita kenakan yaitu masalah penganiayaan, pengancaman, dan pemerasan, yang mana ancaman hukumannya adalah maksimal 7 tahun penjara. Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.